Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnaul Heriyah, NIM 035. Di sini saya akan menceritakan legenda Gunung Gelung. Dahulu kala, pada masa kerajaan Majapahit, terdapat raja yang bijak, bernama Raja Brawijaya. Ia memiliki putri yang sangat cantik, bernama Putri Diah Ayu Puspitarini. Karena kecantikannya Putri Diah, banyak pemuda yang datang untuk melamar Putri Diah. Namun, Putri Diah selalu menolak lamaran para pemuda tersebut. Kondisi tersebut membuat Raja Brawijaya sedih. Ia membayangkan bahwa putrinya akan menikah dengan pria yang tepat. Akan ada pesta pernikahan yang mewah di kerajaan. Raja pun berpikir untuk mengajak Putri Diah berbicara empat mata, karena beranggapan sang raja sudah semakin tua. Sang raja mengatakan ia ingin mengadakan sayembara di mana pemenangnya akan menjadi suami Putri Diah. "Kamu harus segera menikah, putriku," ucap Raja Brawijaya. "Ayahanda sudah semakin tua. Ayahanda tahu kamu mencari suami yang hebat. Ayahanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara, di mana siapapun yang bisa meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekardelima, ia akan menjadi suamimu." Putri Diah kaget dengan permintaan ayah. Namun ia tidak berani menolaknya. Putri Diah tidak mampu berkata-kata. Ia termenung di dalam kamar. Ia hanya berharap besok ia akan mendapatkan suami yang hebat. Karena Putri Diah tahu bahwa busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekardelima ini memiliki kekuatan gaib. Jadi tidak sembarang pemuda bisa memenangkan sayembara ini. Hari diselenggarakannya sayembara pun tiba. Banyak pemuda datang dari berbagai penjuru untuk menunjukkan kekuatannya menaklukkan busur dan gong gaib itu. Maka dimulailah sayembara untuk mencari suami Putri Diah. Satu persatu pemuda mencoba untuk meregangkan busur dan mengangkat gong. Namun tidak ada yang berhasil. Sang raja pun berniat untuk menghentikan sayembara ini karena memang tidak ada yang berhasil untuk menaklukkan busur dan gong tersebut. Namun tiba-tiba ada pria yang datang dan mengatakan ingin menjadi peserta sayembara. Semua orang menatapnya aneh karena pria ini memiliki kepala seperti kepala banteng. "Jangan hentikan sayembara ini. Aku belum mencobanya." "Siapa kamu?" ucap raja. "Nama saya Lembu Suro," ucap pria tersebut. Lembu Suro pun memasuki pelataran busur dan gong tersebut. Ia mencoba ujian yang pertama, yaitu meregangkan busur. Ujian pertama pun berhasil ditaklukkan oleh Lembu Suro. Selanjutnya, ia melakukan ujian yang kedua, yaitu mengangkat gong. Ujian kedua pun Lembu Suro berhasil menaklukkannya. Para rakyat pun terkagum-kagum dengan kekuatan yang dimiliki Lembu Suro. Sementara itu, di sudut kerajaan, Putri Diah merasa sedih karena ia tidak menyangka bahwa ia akan memiliki suami berkepala banteng. Raja Brawijaya pun juga sedih. Pemenangnya memang memiliki kekuatan yang hebat.
wajahnya, kepalanya itu tidak seperti manusia lainnya. Maka Raja Brawijaya menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyiapkan acara pernikahan putri dia. Hari pernikahan pun semakin dekat. Persiapan sudah hampir selesai. Namun putri dia merasa sangat sedih. Ia berpikir bagaimana caranya agar pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Dia pun meminta syarat kepada raja agar disampaikan kepada Lembu Suro. Ayah, sampaikanlah syarat saya kepada Lembu Suro. Buatkanlah saya sumur di puncak gunung, yang mana sumur tersebut akan saya pakai untuk mandi, ucap putri dia. Dipanggillah Lembu Suro untuk menemui raja. Raja menyampaikan syarat yang diberikan putri dia kepada Lembu Suro. Mendengar syarat putri dia, Lembu Suro langsung pergi ke puncak gunung untuk membuatkan putri dia sumur. Berhari-hari Lembu Suro menggali sumur, menggali dan terus menggali, hingga akhirnya kerja kerasnya pun berhasil. Sumur buatan Lembu Suro telah jadi. Mendengar bahwa Lembu Suro berhasil membuatkannya sumur, putri dia mengajukan syarat lagi. Ia meminta Lembu Suro untuk masuk ke dalam sumur untuk memastikan apakah sumur tersebut wangi atau tidak. Lembu Suro, sebaiknya kamu masuk lagi ke dalam sumur itu. Pastikan sumur yang kamu buat itu wangi untuk saya pakai mandi, pinta putri dia kepada Lembu Suro. Tanpa berpikir panjang, Lembu Suro pun menyetujuinya. Baiklah putri, jika itu maumu akan aku lakukan. Lembu Suro pun masuk ke dalam sumur yang telah selesai ia buat. Di luar sumur, ternyata Raja Brawijaya dan putri dia merencanakan hal yang jahat. Rencana tersebut ia gunakan agar pernikahan putri dia gagal. Raja pun memerintahkan anak buahnya untuk menutup sumur dengan bebatuan dan tanah pada saat Lembu Suro telah sampai ke ujung sumur. Ketika Lembu Suro sudah mencapai dasar sumur, para anak buah Raja Brawijaya segera menutup sumur tersebut menggunakan tanah-tanah dan batu di samping sumur. Lembu Suro yang sudah ada di dalam sumur dijatuhi oleh tanah dan batu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sebelum kematian Lembu Suro, ia bersumpah dan mengutuk raja. Raja Brawijaya, tunggu pembalasan dendamku. Akan aku hancurkan seluruh kerajaanmu kelak, ucap Lembu Suro. Semua orang yang mendengar ucapan Lembu Suro sangat takut. Mereka semua percaya bahwa Lembu Suro akan membalaskan dendamnya. Hingga saat ini, saat Gunung Kelut meletus, para warga percaya bahwa Lembu Suro sedang membalaskan dendamnya. Pesan moral yang didapat dari cerita legenda Gunung Kelut yaitu pikirkanlah sebelum kita bertindak. Jangan sampai kita menyesal setelah semuanya terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.